Saya syok berat melihat ini. Jangankan di Indonesia, orang Inggris saja kaget ya, dan ingin benda ini yang ada di Malaysia itu ada juga di Inggris. Itu yang dikatakan oleh orang Inggris, guys. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih bersama saya di sini. Apa kabar Anda semua di sana? Tidak pernah bosan-bosannya saya menyapa Anda dan mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Apapun itu rancangan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan, semoga juga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Satu lagi berita yang sangat mengejutkan guys. Ini betul-betul sangat fenomenal bahwa saat ini negara-negara besar, negara-negara maju secara ekonomi dan juga militer menganggap Malaysia sebagai negara yang paling strategik di ASEAN ini, guys. Itu terbukti dari sibuknya pemimpin Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat ini merespon beberapa negara-negara besar ini yang betul-betul mengharapkan kerjasama dari Malaysia. Nah, saya ingin tahu guys, sesibuk apa sekarang Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjalin hubungan-hubungan dengan negara-negara tersebut? Saya ingin tahu guys, dan mengapa saat ini Malaysia terlalu dianggap sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN bagi mereka. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja, jom kita reaksi video itu. Ini dia. Lepas jumpa dengan Xi Jinping, Presiden China, sekarang ini Putin, Presiden Rusia pula nak jumpa dengan PM Anwar Ibrahim kita. Dan dia jemputlah PM Anwar kita pergi ke Rusia terus. Ada apa-apa ke ni guys? Kenapa tiba-tiba semua kuasa besar sedang mencari Malaysia ni? Mesti korang nak tahu kenapa kan? Jadi kalau korang ingat pada bulan lepas Presiden Xi Jinping telah pun datang ke KL dan dia siap sign lah 31 deal besar dengan Malaysia. So bermaksud dia tak datang kosong saja, dia siap bagi benefit lah kepada Malaysia. Dan sekarang ini pula PM Anwar sedang terbang ke Moskow atas jemputan Presiden Putin sendiri dan dia akan berlangsung daripada 13 Mei sampai ke 16 Mei. Jadi kenapa tiba-tiba semua kuasa besar sedang mencari Malaysia? So first kali, Malaysia adalah pengerusi terhadap ASEAN tahun 2025. So Malaysia menjadi penghubung besar dengan kuasa-kuasa besar dunia seperti US, China, Russia dan banyak lagi, terutamanya ketika waktu perang tarif yang masih belum settle lagi ini. Dan sebab kedua adalah di mana ekonomi Malaysia pun tengah stabil sekarang ini. GDP Malaysia telah pun naik 4.4% untuk awal tahun ini, dan pasaran Islamic Finance dan juga suku kita adalah antara yang terbesar dalam dunia, bukan dalam Malaysia, dan juga kedudukan Malaysia yang memang strategik untuk perdagangan global. Dan apabila lawatan Anwar Ibrahim pergi ke Rusia, ke Moskow ini telah pun keluar, kita boleh nampak yang mana sektor seperti aerotech, halal food dan teknologi tinggi telah pun mengalami positif ataupun naiklah sikit sektor ni. Dan kenapa dia naik? Jadi Rusia sedang mencari rakan dagang baru untuk import lah makanan halal dan juga teknologi tinggi daripada negara Islam seperti Malaysia. Dan buat masa sekarang, trade di antara Rusia dan juga Malaysia hanyalah sekitar 3.5 bilion dolar saja. Dan if PM Anwar Ibrahim kita berjaya secure deal untuk kali ini, memang kita akan nampaklah dagangan di antara kedua negara ini akan meningkat dengan lebih dahsyat selepas ni. Tapi market masih lagi tunggu apakah hasil yang sebenar boleh Anwar bawa nanti. Kalau PM Anwar kita berjaya bawa balik perjalanan jelas seperti projek aerospace ataupun halal hub yang baru, memang bagus untuk ekonomi kita dan boleh tingkatkan lagi sentimen positif lah terhadap pelaburan asing dekat Malaysia. Jadi korang rasa adakah lawatan Anwar Ibrahim pergi ke Rusia ini hanyalah sekadar lawatan diplomatik biasa saja ataupun ini boleh hasilkan deal yang besar? Cuba korang komen pendapat korang. Nah, sudah dilihat kan guys, ini bukan hanya perlu validasi saja, namun satu fakta yang sudah terjadi. Ya, kemarin Xi Jinping, sekarang Putin menginginkan Malaysia, menginginkan kedatangan atau kehadiran Perdana Menteri Malaysia datang ke Rusia untuk menemui Putin. Ini tandanya apa? Bukan hanya pertemuan biasa guys, ya, namun ini lebih kepada kecenderungan bahwa sekarang Malaysia sudah dinilai sangat menonjol, bukan hanya dari segi atau sektor teknologi, namun berbagai hal Malaysia dilihat sudah semakin matang. Dan kemarin kita sudah saksikan
Xi Jinping. Xi Jinping datang ke Malaysia itu untuk apa? Bukan untuk bertemu bual saja, guys. Tapi untuk membahas tentang bisnis dan ekonomi secara keseluruhan antara kedua negara. Nah, ini berdampak baik bagi Malaysia itu sendiri. Dan juga sekarang terjadi juga kepada Malaysia itu diinginkan ya untuk hadir, tentu ada perundingan-perundingan penting antara kerjasama yang akan dikekehkan dan akan lebih diperbanyak lagi, guys. Saya yakin akan banyak pelaburan asing dari Rusia yang akan masuk ke Malaysia. Dan ini bukan omon-omon ya. Ingat, bukan omon-omon. Karena Malaysia itu pro dengan mereka yang ingin melabur ke negara mereka, guys. Ya, ingat ya, mereka itu sangat pro. Jadi tidak perlu waktu lama, tidak berpikir panjang bahwa semakin banyak lagi pelabur asing masuk ke Malaysia. Sangat dianggap strategis oleh negara-negara kuat itu. Bayangkan, guys, ya sekarang saya katakan dengan logika bahwa Malaysia itu berada di geografis yang sangat strategik ya, di Asia Tenggara ini, guys. Terletak di tengah-tengah. Dari Indonesia, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan di tengah-tengah itu ada Malaysia. Nah, inilah yang membuat Malaysia itu lebih mudah ya untuk bekerja sama kepada negara-negara lainnya di ASEAN ini. Apalagi Malaysia sekarang adalah bapaknya ASEAN ya, guys ya, di tahun 2025. Makanya Malaysia itu betul-betul mewakili ASEAN saat ini. Selain itu, dampak hebatnya akan didapati oleh Malaysia itu sendiri. Dan terbayang lagi, guys, apabila jika di Malaysia itu ada pungli, jika di Malaysia itu ada kutipan-kutipan liar, tentu takutlah semua para investor asing, jangankan yang masih ada, yang akan melabur pun akan berpikir panjang. Nah, hal itulah yang masih saja dialami di Indonesia, guys. Di beberapa tempat di Indonesia masih saja terjadi hal itu. Kutipan-kutipan sana sini, kutipan-kutipan tidak resmi, kutipan-kutipan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan hal itu sangat-sangat saya kagumi tidak terjadi di Malaysia. Begitu bagusnya manajemen di sana untuk mengatur rakyat-rakyat yang ada di sana. Selain itu, mereka pun punya mindset tidak begitu, guys. Tidak mengambil keuntungan pribadi lewat jalur yang tidak benar. Nah, kita lihat atas dasar ini ya semakin banyak mereka semua peluang pekerjaan itu semakin membesar di Malaysia. Nah, apa yang terjadi di tempat kita, guys? Itu karena kelakuan kita sendiri ya. LG dan beberapa perusahaan lainnya itu hengkang. Ada yang ingin tapi tiba saat akan membuka mereka tidak jadi. Ada yang sudah beroperasi tapi akhirnya tutup. Nah, itu yang terjadi. Fenomena itu yang terjadi di Indonesia. Tapi hal itu tidak terjadi di Malaysia. Bahkan mereka itu semakin lama semakin banyak. Apalagi kedatangan Anwar Ibrahim bersama Putin sekarang, tentu ini akan mendapat faedah, manfaat lainnya kepada Malaysia saat ini. Di 2025 Malaysia makin tak terkendali lagi. Saya yakin. Bro, tell me why Malaysia needs a smart trolley. Why is there a smart trolley at a grocery shop? The hell? What do you mean? I want you to demonstrate this for me. Okay, done already. Wow, Item scan. ini betul di Malaysia, guys. Crazy. The future. When will the UK catch up? Because I don't think that will happen anytime soon. I was looking for the barcode. Item scan. What the heck? Canggih. Oh, ini teknologi lagi. I can't believe it's like the total. And then you can just pay it straight away. What the heck? This is super fast. Wow. Dan lagi-lagi dipastikan ini bikin saya shock berat, guys. Saya shock berat melihat ini. Jangankan di Indonesia, orang Inggris saja kaget ya, dan ingin benda ini yang ada di Malaysia itu ada juga di Inggris. Itu yang dikatakan oleh orang Inggris, guys. Ya. Dia mengatakan dia sangat kaget hal ini terjadi. Kok ada di swalayan Malaysia, di perbelanjaan Malaysia, tempat-tempat besar seperti itu. Saat mereka masuk, mereka dikagetkan dengan troli yang begitu canggih berteknologi. Yaitu untuk bayar
ini ya perbelanjaan, bayar belanja mereka itu dengan QRIS, ya. Itu hanya dilakukan lewat troli dan saya nggak tahu, asli saya nggak tahu guys. Itu alatnya selain untuk pembayaran itu untuk apa lagi guys di troli tersebut? Saya pastikan Anda mengetahui hal itu dan Anda komen aja, Anda kasih tahu saya sekarang guys. Ya, ini pun saya baru tahu. Ide-ide cemerlang seperti ini sudah tercipta, bahkan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sana. Ini lebih mempermudah lagi. Dan tidak banyak lagi dari mereka untuk membawa uang cash. Cerdas guys. Lo pernah nggak lihat tiket harga 173.000? Tiket pesawat. Lo bayangin? Emang sih cuma 50 menit, tapi 173.000. Tiket inilah tiket pesawat Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Ya emang jaraknya cukup dekat, 50 menitan. Johor naik AirAsia. Sedangkan gue bandingin sama Jakarta ke Yogyakarta, ya walaupun dia sejam 15 menit, Soekarno-Hatta terus ke Kulon Progo, Yogyakarta, ya iya. Harganya 859.000. Bayangin tuh. Padahal gaji rata-rata di Malaysia itu adalah 6.000 ringgit atau sekitar 22 juta. Sedangkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia adalah sekitar 3 juta rupiah per bulan. Tapi kenapa tiket pesawat mereka yang gajinya 22 juta harganya 173.000, sedangkan yang gajinya 3 juta harga tiket pesawatnya 859.000? Coba gimana tuh? Oke, di sini saya bahas tentang perbandingan. Namun mohon maaf, bukan saya untuk membanding-bandingkan guys. Sekali lagi, saya ini adalah bagian kritik. Siapa tahu saya katakan ini, setelah itu harga di Indonesia bakal turun. Kan begitu. Jadi saya bandingkan guys. Untuk di Johor Bahru, naik pesawat Super Airjet atau AirAsia tadi. Oh iya, AirAsia. AirAsia dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur itu harganya, kalau dirupiahkan, Rp173.000. Nah, oke, itu perjalanan domestik di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, dari Jakarta ke Yogyakarta, jaraknya ini hampir sama. Mungkin lebih sedikit saja jaraknya, guys ya. Dari Jakarta ke Yogyakarta. Menempuh jarak 1 jam 15 menit. Itu lebih sedikit saja waktunya. Tapi di sini dari harganya itu sangat berbeda jauh, guys. Dari Johor ke Kuala Lumpur itu 173.000. Nah, dari Jakarta menuju ke Yogyakarta itu harganya 850.000 sekian. Bayangkan guys, berapa jauh perbedaan harga. Saya nggak tahu guys, entah di Indonesia ini yang kemahalan, entah Malaysia itu pintar untuk membuat satu manajemen harga yang membuat semuanya begitu murah, atau memang ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Saya nggak tahu pasti guys, entah mana yang benar. Dan juga di sini saya mempertanyakan tadi katanya standar gaji di Malaysia adalah 6.000 ringgit. Di Indonesia itu 3 juta sekian-sekian ya guys ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini 6.000 ringgit ini gaji karyawan maskapai atau gaji seluruh orang Malaysia atau standar gaji upah di Malaysia? Ini bagaimana guys? Karena setahu saya saat ini upah di Malaysia masih 1.500 hingga 1.700 minimal ya guys ya. Tapi yang 6.000 ini mungkin dimaksud adalah karyawan maskapainya atau bagaimana guys? Saya nggak tahu. Tolong Anda komen juga guys. Anda komen, Anda kasih tahu saya untuk hal ini. Tapi karena sudah terjadi di Malaysia harga yang begitu murah di penerbangan ini, tentunya semoga itu juga terjadi di Indonesia. Penerbangan domestik jangan lagi mahal-mahal seperti yang dulu-dulu ya guys ya. Ya, sangat berbeda. Mengapa Malaysia bisa melakukannya? Tentu kita juga bisa melakukannya. Apalagi penumpang di Indonesia itu sangat-sangat banyak ya guys ya. Tentu kalau harganya lebih dimurahkan, pastinya maskapai itu akan mendapat keuntungan dari jumlah penumpang seperti itu. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, aksen, sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.